Mahasiswa, kita lanjut lagi ya untuk akuntansi keuangan 2. Masih dengan materi yang sama, yaitu utang jangka pendek, namun kali ini kita akan berbicara mengenai liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo. Maksudnya gimana? Jadi, bila ada utang obligasi atau utang jangka panjang lainnya yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, ini nantinya dilaporkan sebagai utang jangka pendek. Atau bila ada utang jangka panjang yang jatuh tempo sebagian, maka bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun itu dilaporkan sebagai utang jangka pendek. Sedangkan utang jangka panjang yang belum jatuh tempo tetap dilaporkan sebagai utang jangka panjang di laporan raja. Kita masuk ke contoh aja ya biar gampang. Pada tanggal 1 Desember 2019, pada laporan raja, perusahaan memiliki utang obligasi jangka panjang sebesar 2 miliar, di mana senilai 500 juta akan jatuh tempo pada 1 Juli 2020. Gimana jurnalnya? Jadi nanti ini 500 juta ini yang akan jatuh tempo 1 Juli ini akan masuk sebagai utang lancar atau utang jangka pendek. Kita lihat ya jurnalnya ya. 31 Desember 2019, maka utang jangka panjang harus kita kurangi sehingga kita bawa ke debit. Kemudian masukkan sebagai utang jangka pendek atau utang lancar sebesar 500 juta. Jadi bunyi jurnalnya adalah utang jangka panjang pada utang jangka pendek sebesar 500 juta. Nanti penyelesaian pelunasan pada tanggal 1 Juli 2020 ikutin perjanjian atas obligasi tersebut. Maksudnya gimana? Bunganya, terus kriteria pelunasannya ya. Oke. Simple ya. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu utang jangka pendek yang didanai kembali. Hampir sama dengan utang jangka panjang yang utang jangka pendek yang akan jatuh tempo tadi. Ini kriterianya utang obligasi jangka pendek yang dijadwalkan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun setelah tanggal neraca perusahaan atau dalam siklus operasi perusahaan yang mana lebih lama ya, itu akan biasanya didanai oleh perusahaan kembali. Adapun kriterianya yaitu 1, perusahaan harus memiliki rencana untuk mendanai kewajiban atau mendanai kembali kewajiban atas dasar jangka panjang. Yang kedua, perusahaan harus menunjukkan kemampuan untuk melaksanakan pendanaan kembali. Di sini mungkin secara teori agak ribet. Jadi ini intinya Ibu bisa jelaskan. Ketika ada utang jangka pendek yang akan jatuh tempo, seperti obligasi jangka pendek jatuh tempo, itu kan biasanya perusahaan kadang-kadang perusahaan tidak memiliki dana untuk membayar utang obligasi yang akan jatuh tempo tersebut. Biasanya perusahaan menerbitkan lagi utang, bisa bentuknya wesel atau obligasi jangka pendek lagi, karena dia nggak punya uang cash untuk membayar utang pada saat jatuh tempo tersebut. Jadi diperpanjang utangnya lagi. Kita lihat ya contohnya ya. Perusahaan berencana mendanai kembali utang obligasi jangka pendek yang akan jatuh tempo 1 Juli 2020 senilai 200 juta. Maka bunyi jurnalnya 31 Desember yaitu utang obligasi jangka pendek dikeluarkan karena sudah mau expired. Kemudian munculkan lagi utang jangka pendek yang baru, misalnya seperti wesel bayar dan seterusnya. Atau bisa jadi dia mengeluarkan utang jangka panjang atau obligasi baru yang lebih panjang umurnya. Bisa ya di jurnalnya ya. Nah, intinya kita ngeluarin utang obligasi jangka pendek ini. Nah, sama, saat pelunasan itu sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Seperti bunganya berapa ya nanti ya. Ikutin lagi teori yang
utang bank jangka pendek, utang dagang, dan wesel bayar. Ikuti saja teori pelunasan itu ya untuk jurnalnya. Selanjutnya 47 nanti kita akan bahas mengenai utang jangka pendek masih, yaitu tentang utang dividen. Sampai jumpa lagi ya.